sebagai pusat kajian, pengembangan dan transformasi ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayanti dengan NIM 9050123 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islam. Mengenai kalau bicara soal kebijakan fiskal, banyak orang langsung kepikiran hal-hal teknis, misalnya soal pajak, anggaran, belanja pemerintah, dan utang negara. Tapi buat saya pribadi, kebijakan fiskal itu sebenarnya adalah gambaran dari nilai-nilai yang dipegang oleh sebuah negara, apa yang dipungut, kemana uang itu dilahirkan, dan bagaimana cara negara menutup defisit. Itu semua pada akhirnya menunjukkan apakah negara berpihak pada keadilan atau tidak. Kalau kita perhatikan, inti dari kebijakan fiskal itu adalah bagaimana negara mengelola pendapatan dan pengeluarannya demi stabilitas ekonomi. Dan saya baru sadar ternyata dalam sistem Islam kebijakan fiskal bukan cuma soal seimbangnya APBN, tapi soal bagaimana kebijakan itu benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan bebas dari segala bentuk eksploitasi. Yang buat kita tertarik justru karena sistem fiskal Islam ini punya karakter sendiri, tidak sekedar menyontek dari sistem konvensional, tapi diganti dengan istilahnya. Misalnya dalam sistem konvensional kita bicara soal pajak dan utang. Di Islam sumber pendapatan negara itu lebih beragam dan punya nilai spiritual. Ada zakat, jizyah, khuruj, usur sampai ganimah. Jadi bukan cuma istilah sejarah, tapi bisa jadi bagian dari desain fiskal yang konseptual. Tinggal bagaimana negara mengatur supaya bisa diterapkan secara relevan hari ini. Contohnya, Kharaj itu bisa dikembangkan jadi bentuk pajak pertanian berbasis produktivitas tanah, bukan kayak PBB yang pakai sonasi tapi tidak melihat tanah itu subur atau tidak. Ini logikanya lebih adil. Terus jizyah itu bukan pajak diskriminatif ke non-muslim, tapi bentuk kontribusi sipil sebagai imbalan dari perlindungan negara. Ini sebenarnya bisa banget dimaknai ulang secara modern, misalnya sebagai bentuk civil duty dalam sistem politik kultural. Di sisi lain, saya juga lihat bahwa sistem fiskal Islam itu tidak anti negara. Negara tetap punya kewajiban aktif membelanjakan anggaran, tapi bukan buat pencitraan atau proyek mercusuar. Pengeluaran negara dalam Islam itu jelas tujuannya, bantu yang lemah, biaya sektor vital kayak pendidikan dan kesehatan, dan didorong kegiatan ekonomi yang maslahat. Jadi kalau negara bikin program tapi tidak menyentuh rakyat bawah, menurut sistem ini itu gagal fungsinya. Negara harus jadi pelayan, bukan jadi pedagang proyek. Hal menarik lainnya, pengelola fiskal Islam juga melibatkan lembaga seperti Baitul Mal dan Wakaf. Saya kepikiran kenapa negara kita belum terlalu serius memaksimalkan dua lembaga ini, padahal potensinya besar. Kalau Baitul Mal digarap serius dan Wakaf dikembangkan ke arah produktif, bukan cuma untuk kuburan atau masjid. Kita sebenarnya bisa bangun banyak fasilitas publik tanpa harus nambah utang negara. Kalau dilihat-lihat soal utang, saya jujur mikir bagaimana waktu lihat data utang Indonesia yang makin tinggi. Di sistem Islam utang itu boleh, tapi syaratnya ketat banget. Tidak boleh ada riba, harus produktif, dan jangan sampai jadi beban generasi selanjutnya. Nah, sekarang sukuk jadi salah satu alternatif pembiayaan yang syariah, tapi menurut saya itu belum cukup. Kalau sukuk masih dipakai buat bayar cicilan atau tutup defisit, itu juga bahaya. Harusnya dipakai buat proyek beneran yang ada benefit, yang ada hasilnya buat rakyat. Dari semua ini, simpulannya satu hal, sistem fiskal Islam bukan sekedar soal akuntansi dan neraca, tapi soal nilai dan arah keberpihakan.
dan arah keberpihakan negara. Ia mengajarkan bahwa negara nggak boleh netral di tengah ketimpangan. Negara harus berpihak pada keadilan, pada yang lemah dan pada keberlanjutan. Jadi tantangannya sekarang bukan apakah sistem ini bisa diterapkan, tapi apakah kita siap beranjak dari sistem yang sekedar efisien menjadi sistem yang juga adil dan bermakna. Karena stabilitas ekonomi itu bukan soal angka 0, sekian persen inflasi, tapi soal apakah masyarakat merasa dilindungi atau ditinggalkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih.